itu ya untuk mengangkat derajat keluarga dan cita-cita luhur keluarga, baik dari keluarga kita maupun dari keluarga peserta didik. Ya. Kemudian yang ketiga, melayani itu ya karena harapan dan kebutuhan bangsa akan pendidikan. Makanya Anda dan kita semua bersyukurlah Allah berikan gerakan hati bagaimana kita peduli terhadap pendidikan. Ya. Karena yang namanya pendidikan inilah yang sampai saat ini belum ada penggantinya. Peran guru sampai saat ini tidak bisa digantikan oleh sistem atau teknologi. Ya. Peran guru tidak bisa digantikan oleh komputer. Ya. Peran guru tidak bisa digantikan oleh robot. Kenapa? Ada value. Kalau secara transfer of knowledge ya mungkin ya tape recorder, video bisa mengantarkan, YouTube bisa mengajarkan manusia. Tapi yang namanya value itu tidak bisa diajarkan oleh mesin. Nah, profesi inilah yang mewajibkan kita bahwa kita harus melayani ya ilmu pengetahuan dan value dan nilai sikap. Ya, makanya harus melayani, mengibaratkan ya memang kita itu seperti khalifah. Khalifah yang Allah tunjuk untuk mendidik anak bangsa. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana bangsa ini tanpa guru. Meskipun kita melihat sekarang ya penghargaan terhadap guru itu kadang-kadang kan juga disepelekan. Itu nggak bisa kita pungkiri itu. Ya, tapi alhamdulillah lah daripada zamannya guru pada zaman Umar Bakri kan sudah jauh lebih baik gitu ya. Kalau zaman Umar Bakri kan jadi guru kan memprihatinkan sekali. Ya, tapi kalau sekarang ya paling tidak ya itu sudah lebih baik. Nah, inilah prinsip melayani bagi seorang guru maupun bagi seorang kepala sekolah. Mata kuliah ini kan memang merancang bagaimana seorang guru melayani, bagaimana seorang kepala sekolah melayani di dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan proses pendidikan. Oke, ada pertanyaan? Barangkali silakan. Pak, saya nanya boleh Pak? Ya silakan, boleh. Mau saya tunggu. Gini, siapa? Pak. Ilyas, silakan Ilyas. Iya, siapa? Tadi kan disebutkan tentang value and knowledge ya Pak ya. Gitu. Iya betul. Saya tanyakan tentang materi yang dibawa Pak tentang manajemen. Kita menyambung tentang manajemen yang dibawakan ada 5M ya Pak ya, gitu kan. Nah, betul. Di sini kita sebagai anak didik itu kan sebagai mennya ya Pak ya. Orang yang didik. Nah, kadang-kadang kan pada saat situasi seperti ini agak susah gitu Pak mendidik anak-anak sekarang kan sifatnya itu anak-anak sekarang kan susah diatur, itu kan Pak. Bagaimana knowledge kita atau value kita itu bisa transfer, bisa sampai ke mereka dan mereka itu bisa berubah sedikit demi sedikit gitu. Ya, oke. Bagaimana cara kita menanamkan value itu kepada peserta didik? Ya, yang namanya value itu cara menanamkannya tetap harus melalui pusat pendidikan. Ya, ada peran keluarga, ada peran sekolah, dan ada peran masyarakat. Nggak bisa hanya sekolah yang menanamkan value. Anak dibiasakan sholat berjamaah di sekolah, tapi di rumah orang tuanya nggak sholat. Nggak bisa dia sholat. Ya, anak diajarkan jujur di sekolah, tapi di masyarakat banyak ditemukan kebohongan-kebohongan. Ya sulit. Ya, jadi tetap bergantung kepada pusat pendidikan. Ada peran keluarga, ada peran sekolah, dan ada peran masyarakat di situ. Ya, peran sekolah sebenarnya di situ tidak mengambil peran yang cukup besar, karena kalau kita mau melihat seorang anak berada di sekolah itu lebih kurang sekitar 8 jam, itu pun yang full day school. Ya, sementara waktu dalam satu hari itu 24 jam, 16 jam lagi anak itu berada di lingkungan keluarga. Jadi sebenarnya yang paling
besar perannya adalah peran orang tua. Dan itu sekarang yang seperti sedang Allah ujikan kepada orang tua dengan pandemi 19 ini. Ya, bagaimana orang tua terpaksa harus membantu anak belajar di rumah. Nah, maka banyaklah lahir sekarang kita dengarkan keluhan-keluhan orang tua kan. Oh, ternyata sulit loh mendidik anak, kok saya susah diarahkan dan sebagainya. Ya. Nah, kembali kepada pertanyaan dari Pak Ilyas tadi, ya. Bagaimana cara kita sebagai seorang guru menanamkan value itu? Pertama tentu harus dimulai dari diri kita. Ya. Saya termasuk yang agak bersyukur juga melihat walaupun dimanapun sekolah saya lihat, ternyata value guru agama itu lebih dari value guru-guru yang lain. Ya, artinya guru agama itu lebih banyak dihormati. Ya. Tetapi meskipun demikian, cara menanamkan value itu memang harus ada pada guru dulu. Itu yang kita sebut dengan kompetensi personal. Karena ada 4 kompetensi guru yang wajib, yang umum para guru ya. Profesional, pedagogik, sosial, dan personal. Kuncinya ada pada kompetensi personal. Bagaimana contohnya? Seorang guru tidak akan bisa menerapkan anak atau mendidik anak untuk bisa disiplin kalau gurunya belum disiplin. Ya, seorang guru tidak akan pernah bisa mengharapkan anaknya jujur kalau gurunya sendiri tidak pernah menunjukkan kejujuran itu kepada anak didiknya. Ya, seorang guru mengharapkan siswanya untuk ikhlas nggak akan pernah bisa kalau gurunya sendiri terlihat dalam mengajar itu tidak ikhlas. Jangan lupa, yang namanya face kita ini, raut wajah kita ini, ya, coba Anda lihat misalnya kalau Anda berketemu dengan ponakan atau anak kecil misalnya, kalau kita nggak senang dengan anak itu bisa dekat dengan kita nggak? Nggak bisa. Kita mengajar di sekolah, bagaimana kita menunjukkan keikhlasan kita, bagaimana menunjukkan kita bahwa kita mengajar memang dengan sepenuh hati, itu pasti akan berpengaruh pada anak didik. Ya, dan itu lebih banyak saya lihat pengaruhnya value itu berhasil dilakukan oleh. Nah, caranya bagaimana? Bagaimana kita menanamkan kepada anak didik itu bahwa kalau kita tidak ada, dia akan mencari kita. Itu yang perlu kita tanamkan. Jadi ada sesuatu yang selalu yang baru yang mereka butuhkan kalau kita berikan setiap kali kita mengajar. Dia akan berdagangan begitu kita tidak ada sekolah. Kalau sudah hal seperti itu yang dirasakan oleh siswa ya, berarti kita sudah punya value yang bisa kita transfer ke peserta didik. Ya. Mungkin kita ingat di sekolah dulu kita kan punya yang namanya dengan guru favorit kita ya, meskipun seharusnya semua guru favorit boleh dibeda-bedakan kan gitu. Tapi kan hati nggak bisa bohong. Gitu kan? Ada guru yang paling menarik buat kita. Ya. Ada yang guru yang selalu ngangenin kita gitu loh. Kalau guru itu nggak datang kayaknya kok sekolah kayaknya kurang semarak gitu. Itu berarti menunjukkan guru itu punya value. Tapi kalau begitu kita tidak datang mengajar malah kata siswa itu, alhamdulillah Pak Firdaus nggak datang gitu. Itu berarti kan value saya sangat rendah itu. Nah kalau sudah seperti itu akan sulit kita dalam mendidik. Jadi bagaimana menumbuhkan kepada anak didik itu dia merasa dia butuh kita. Jadi bukan takut loh. Kalau takut yang kita tanamkan ya cuma begitu kita tidak ada di kelas akan penting. Ya, tapi kalau rasa malu, rasa tanggung jawab, rasa hormat yang kita tanamkan dimanapun kita, mungkin suara kita saja yang dia dengar atau mungkin hanya pesan kita yang sampai kepada mereka akan patuh. Gitu. Begitu barangkali ya Pak Ilyas ya. Oke, baik, barangkali ada lagi? Ya Pak, makasih. Pak. Silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Rahayu. Assalamualaikum Nomor warahmatullahi NPM wabarakatuh. 3119012. Ya. Bapak, tadi kan Ya, Bapak silakan. sempat menerangkan tentang value ya. Ya. Nah, saya ingin bertanya, berapa persen guru bisa memberikan pembentukan karakter kepada murid? Apakah bisa guru menjadi dominan gitu dalam pembentukan karakter murid, sedangkan guru juga ingin yang terbaik untuk muridnya? Bagaimana menurut Bapak? Ya, oke. Berapa? Kalau kita mau hitung persentasenya sebenarnya itu kan tidak ada yang baku ya. Tetapi kalau melihat teknologi pembelajaran sekarang, justru pembentukan value itu yang harus lebih besar. Kenapa? Karena yang belajar ilmunya itu, kalau yang knowledge-nya, itu sudah banyak media yang bisa membantu anak. Tapi kalau value, mau tidak mau guru lah di situ yang membentuknya. Seorang siswa belajar dengan banyak media yang bisa dia gunakan, bisa nggak dia jujur? Bahwa ini saya nggak plagiat loh. Saya ini nggak kopas dari punya teman loh. Memang benar murni adalah kerja saya sendiri. Nah, di situ value yang bicara. Ya. Karena kalau sekarang kan masalah media untuk teknologi pembelajaran kan sudah sangat luar biasa. Apa yang nggak bisa Anda temukan di internet? Anda mau bikin makalah itu pasti ada di internet. Bisa kopas kan itu. Ganti nama kan gitu. Itu ilmu. Ilmu kan bagaimana supaya gampang gitu. Bagaimana supaya mudah. Tapi value di situ. Benarkah ini karya saya? Nah, ini masuknya ke afektifnya itu tadi. Jadi kalau kita bicara persentase ya, mungkin ya kalau bisa, kalau untuk teknologi sekarang bisa sampai 70%, 75% value-nya. Knowledge-nya sedikit, apalagi dengan cara belajar kurikulum merdeka sekarang. Di mana anak bebas mencari materi, anak bisa mengeksplorasi berbagai ilmu. Tugas kita sebagai guru ya hanya memberi mereka motivasi. Bagaimana mereka belajar dengan baik, tapi penuh tanggung jawab. Karena begini, kan yang kecenderungan yang sering kita temukan juga sekarang ini ada anak atau peserta didik itu yang pinter, tapi karena merasa pinternya itu nilai hormatnya jadi turun. Banyak kita temukan. Pinter, belajarnya cepat dia nangkapnya. Nilainya bagus. Bahkan kadang-kadang informasinya lebih dulu dia tahu dari guru. Tapi ada satu yang tertinggal dia. Apa? Sikap. Attitude-nya. Akhlaknya. Itulah makanya dalam kurikulum 2013 yang direvisi, itu kan kurikulum berbasis karakter. Ya, di dalam kurikulum berbasis karakter itu kan ada 4 KI, nanti Anda akan ketemu. KI 1 atau kompetensi inti itu pertama adalah spiritual. Bagaimana orang semakin belajar, dia semakin kenal dengan Tuhannya. Bukan semakin sombong gitu. Kemudian yang kedua ada KI sosial. Semakin orang itu belajar, maka hubungan sosialnya semakin baik. Ya, dia belajar, dia menguasai ilmu bukan untuk menzalimi orang lain atau menipu orang lain, tapi justru bagaimana untuk membahagiakan orang lain. Itu konsep kurikulum 2013 itu. Baru yang ketiga adalah knowledge, pengetahuan. Jadi pengetahuan itu dialas dengan spiritual dan sosial, baru ilmu. Ya, dan terakhir baru keterampilan. Ya, jadi menurut saya dengan kurikulum yang sekarang, apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang ya, yang paling penting itu sebenarnya kita tanamkan kepada anak adalah pembentukan karakternya. Bagaimana dia belajar menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang punya tanggung jawab. Sama seperti Anda halnya sekarang. Anda kalau bikin makalah atau nanti sampai pada Anda bertanggung jawab itu secara moral. Wah, ini benar karya saya. Karena kenapa? Anda harus mulai belajar, saya jujur pada diri saya karena saya nanti akan mendidik anak orang lain atau akan mendidik peserta didik menjadi orang yang jujur. Begitu ya Rahayu ya?
Oke, baik. Ada lagi? Silakan. Pak, maaf Pak. Ya, silakan. Maaf ya teman-teman. Yang tadi tentang Silakan Pak Ilyas. Kan menyambung tentang pertanyaan Rahayu. Ya. Kalau menurut Bapak gini, kalau menurut Bapak kita kan nggak tahu nih yang namanya kurikulum merdeka itu ujungnya sampai mana kan Pak? Ini kan kurikulumnya baru kan Pak, gitu. Ya, betul. Maksud saya khawatir kan kurikulum ini mengadopsi dari kurikulum yang ada di negara-negara lain seperti Amerika atau negara-negara yang sistem demokrasinya yang bebas gitu kan Pak. Apakah menurut Bapak kurikulum ini cocok nggak diterapkan di Indonesia pada saat kondisi seperti ini gitu Pak? Yang anak-anak sekarang kan itu saja Pak. Ya, makasih Pak Ilyas. Ya, pertanyaannya kritis sekali tentang kurikulum merdeka. Ya, kalau kita mau melihat sebenarnya dari kurikulum merdeka itu konsepnya sebenarnya bagus. Artinya kenapa saya bilang bagus? Kurikulum merdeka itu mendorong anak itu untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dia miliki. Contoh misalnya, kalau kebetulan ya kalau angkatan 2019 ini kan sudah nggak dapat kurikulum merdeka, yang dapat kan yang angkatan 2020 ya. Dia semester 6 itu dia akan kuliah lintas prodi. Dia bisa kuliah di Fakultas Hukum, bisa kuliah di Fakultas Ekonomi, bisa kuliah di Fakultas Teknik, di mana minat dia yang dia rasakan cocok. Nah, jadi artinya apa? Menjadikan seorang itu punya multifungsi atau multi intelijen. Dia mempunyai fungsi yang beraneka ragam yang bisa dia lakukan gitu loh. Dan itu sesuai dengan konsep pendidikan, konsep fakultas pendidikan sebenarnya. Bahwa seorang guru, seorang mahasiswa atau lulusan fakultas kependidikan itu tidak mesti harus semuanya jadi guru. Dia bisa masuk ke dalam profesi-profesi lain. Ya. Meskipun fakultas keguruan nanti akan mengalas itu semua. Contoh misalnya, ya, seperti kepala bidang pembinaan rohani di Kopassus. Itu alumni FAI loh. Jadi nggak mesti jadi guru kan, tapi dia punya ilmu ke situ untuk melintasi itu gitu loh. Ya, ada juga misalnya alumni FAI itu menjadi anggota dewan. Ya, itu aktif sekarang itu di Provinsi Banten itu ada alumni PAI yang jadi anggota dewan. Artinya ada ilmu hukum yang bisa dia pelajari, ilmu manajemen yang bisa dia pelajari, artinya lintas prodi gitu kan. Ya. Nah, terkait dengan kurikulum merdeka ini, kekhawatiran dari Pak Ilyas tadi ya sebenarnya betul. Ya, apakah nanti tidak kebablasan kan gitu. Nah, bagaimana supaya tidak kebablasan? Ya, itu tadi peran guru. Ya, sesuai dengan tadi pertanyaan tadi teman Anda tadi dari Rahayu tadi, ya perlunya di situ 70% itu guru mengarahkan tentang karakter. Karena kalau belajar merdeka kan mereka sudah bisa belajar mengeksplor sendiri. Tapi mereka bisa nggak bertanggung jawab? Mereka bisa nggak jadi manusia yang jujur? Karena kan yang dikhawatirkan kan sekarang kan itu banyak orang yang pintar tapi nggak jujur. Nah, dalam kurikulum merdeka ini kompetensinya lebih ditingkatkan. Ya, bisa belajar secara mandiri, bisa belajar secara merdeka, tetapi yang namanya value atau karakternya tetap harus dibentuk oleh guru. Disinilah peran seorang guru itu tidak bisa digantikan oleh mesin atau oleh teknologi. Sementara pada bidang-bidang yang lain ya profesi itu bisa digantikan oleh mesin. Coba Anda lihat di bank yang namanya orangnya ntar uang, ngambil uang, mau transfer dan sebagainya sekarang nggak perlu datang ke bank. Apalagi musim pandemi begini kan, semuanya sudah bisa dilakukan dari rumah kan gitu. Ini mengurangi peran orang bank gitu. Lalu apalagi kita lihat misalnya lagi di jasa marga misalnya, jalan tol. Berapa ribu gerbang tol sekarang sudah tidak lagi menggunakan tenaga manusia.
Tadi sudah menggunakan teknologi komputer online. Tapi tidak dengan dunia guru. Sampai kapanpun guru itu perannya nggak bisa digantikan oleh komputer, nggak bisa digantikan oleh robot, dan nggak bisa digantikan oleh teknologi. Yang ada robot dan teknologi hanya membantu peran guru. Begitu ya Pak Ilyas ya. Oke, baik, masih ada? Silakan. Ada lagi yang mau nanya? Ada yang Mumpung mau waktu nanya, kita masih ada. Kalau nggak ada, coba Sat, saya mau nanya lagi Sat, tadi seputar value. Coba suaranya agak dibesarkan, kayaknya suaranya kecil ya. Bentar. Untuk masalah ini Sat, afektif, terutama value-nya. Afektif, iya, oke. Kenapa? Contoh. Coba mungkin agak dideketin mic-nya, terlalu jauh suaranya. Mic-nya agak dideketin, mic-nya. Dengeran Sat? Ya, silakan. Oke, tadi berbicara seputar value. Ketika ada seorang guru, mungkin yang di mata anak udah value-nya udah buruk gitu Sat. Maksudnya ya karena kekurangan-kekurangan yang udah terikat dalam kesehariannya baik ketika mengajar maupun di luar pengajaran, ketika di masyarakat seperti itu dan lain sebagainya. Itu gimana cara memulai untuk menghilangkan paradigma dari peserta didik untuk guru yang value-nya udah tercoreng saat gitu. Kira-kira ya itu apakah harus pindah kerja gitu. Kemudian untuk cari tempat yang baru gitu dan lain sebagainya untuk memperbaiki. Oke. Baik, terima kasih Salman. Ini pertanyaannya sebenarnya maju nih. Nanti kita bicara tentang mutasi guru dan kepala sekolah, di situ nanti kita sebenarnya bicara di situ. Tapi nggak apa-apa. Artinya itulah pentingnya kehati-hatian sebagai seorang guru. Yang namanya kompetensi personal itu sangat-sangat harus dijaga. Contohnya nggak usah yang itu sudah ekstrim itu yang Salman sampaikan. Yang nggak ekstrim aja kita sampaikan misalnya. Misalnya Salman sebagai seorang guru PAI, kebetulan hari Jumat datang ke masjid dan khatibnya nggak datang. Lalu dilihat karena Salman adalah orang PAI, wah ini ada Ustadz Salman nih. Ustadz, khatib kita nggak datang hari ini nih. Tolong badalin khatib ya. Lalu Salman bilang, tiba-tiba jawabnya, aduh jangan saya nggak punya konsep untuk khutbah hari ini. Gimana kira-kira penilaian masyarakat terhadap Salman sebagai guru PAI? Itu akan turun dengan sendiri kan? Di situ saja sudah masalah sebenarnya. Jadi seorang guru agama itu mau tidak mau kompetensi personalnya harus dijaga. Ya. Atau misalnya siapa lagi misalnya seperti Teri Rahayu misalnya. Ya. Pada saat misalnya di rumah kebetulan di sebelahnya ada majelis taklim, minta bantuan. Ini ustazah kita nggak datang hari ini, tolong dong Ustazah Rahayu bantu kami untuk taklim hari ini. Aduh saya nggak ngerti masalah ilmu taklim. Saya ngertinya jangan ilmunya di sekolah. Maka itu akan sudah menurunkan value seorang guru agama. Guru, iya. Ya, jadi di situ saja sudah bisa turun nih value kita. Makanya perlu kompetensi personal itu digali dan dikembangkan dengan baik. Supaya kompetensi kita bisa terasah dan value kita di tengah masyarakat bisa menjadi baik. Nah, bagaimana bagi guru yang value-nya terlanjur sudah dipandang oleh masyarakat kurang baik? Nah, inilah yang kadang-kadang sangat kita sayangkan juga. Ya. Karena kenapa? Kadang-kadang hukum di masyarakat ini bisa lebih kejam daripada hukum Allah. Ya, kalau Allah mudah memaafkan, manusia belum tentu bisa memaafkan. Ya, tetapi meskipun demikian, ya kalau misalnya seorang guru salah dan berusaha untuk memperbaiki diri, dan dia bersabar dalam melakukan perbaikan diri, itu ya insya Allah maka habis itu tetap bisa diterima masyarakat. Tapi tentu prosesnya nggak akan bisa cepat. Ya, nah makanya peluang di dalam administrasi pendidikan, peluang yang diberikan itu adalah bagaimana guru itu untuk mutasi. Itu ada suatu kemungkinan di situ. Bukan hanya guru, termasuk kepala sekolah. Seorang kepala sekolah sudah dipandang oleh para guru, wah ini kepala sekolah duitan ini. Nah, misalnya kan suka kadang-kadang istilah itu.
sedikit duit kan gitu. Itu berarti kan value-nya kepala sekolah itu di mata bawahan ini kan sudah jelek. Nah, maka perlu mutasi pimpinan sekolah, perlu mutasi guru. Tapi ini kan akan mudah dilakukan pada sekolah-sekolah negeri. Bagaimana dengan sekolah swasta? Ya berarti solusinya adalah keluar lalu melamar lagi mengajar di tempat lain. Kan gitu. Nah, disinilah pentingnya kehati-hatian kita sebagai seorang pendidik menjaga value kita baik di depan orang tua siswa, di depan siswa maupun di depan masyarakat. Karena yang namanya kompetensi personal ini termasuk kunci ya suksesnya seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Itu tadi yang saya sampaikan kepada Anda misalnya tadi. Begitu saya tidak hadir mengajar, wah Salman teriak, alhamdulillah hari ini Prof. Firdaus nggak ngajar. Tenang kita. Wah, itu nggak akan berhasil saya mengajar. Karena kenapa? Kehadiran saya tidak membuat para mahasiswa nyaman. Justru merasa tidak tersiksa gitu kan. Kalau Prof. Firdaus ngajar kita nggak nyaman banget deh. Nah, itu sudah alamat saya mengajar akan. Tapi kalau kehadiran saya itu ditunggu, kehadiran itu saya disenangi, paling tidak kehadiran saya itu setidaknya bisa diterima dalam mengajar, itu akan memudahkan saya dalam menjalankan tugas saya sebagai seorang pendidik. Jadi bagaimana keberterimaan peserta didik terhadap kita sebagai seorang guru, itu kunci kita dalam mengajar. Ya, oke begitu Salman ya. Oke, baik ada lagi? Ustadz. Silakan. Ustadz, berarti konsekuensi jadi guru itu kita mesti memberikan contoh karakter yang baik dimanapun kita berada ya Ustadz. Meskipun kita gak ngajar, lagi dimanapun kita mesti memberikan contoh yang baik supaya value kita di depan orang lain juga bisa mencerminkan yang baik gitu. Gitu ya Ustadz. Betul sekali. Ya, bukan hanya itu. Kalau menurut saya justru profesi guru itu memproteksi kita. Supaya kita nggak macam-macam gitu loh. Iya kan? Betul banget, Ustaz. Jalan di mall, rendengannya bukan istrinya gitu kan. Wah, sudah hancur itu guru. Kalau semacam seorang direktur bank bawa rendengan orang lain nggak ada masalah. Iya kan? Tapi kalau seorang guru, selesai sudah karirnya itu. Ya. Jadi memang tugas guru itu sangat mulia, tapi ya itu konsekuensi yang harus kita jalankan itu memang sangat harus hati-hati. Makanya menjadi seorang guru itu tidak bisa karena terpaksa, itu nggak bisa. Menjadi guru itu memang panggilan jiwa kita untuk menjadi seorang pendidik. Ya, jadi bisa memproteksi diri kita gitu. Jadi bukan jangan kita mengartikan wah kalau begitu jadi guru ini berat banget dong, saya nggak bebas. Bukan begitu mengartikannya. Tapi justru kita mengartikannya profesi guru ini membantu saya untuk tetap selalu lurus dalam berjalan. Kan gitu. Karena kalau dibalik, wah ini berat nih kalau ini. Jadi berat ya. Tapi kalau kita anggap itu sebagai pemandu kita, menjadi guidance kita, bisa kita lurus dalam hidup kita ya insya Allah maka kepribadian sebagai seorang guru itu nggak akan terasa berat. Justru disitulah nilai tambah seorang profesi sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik, bahwa kita terjaga, kita menjaga, dan itu nggak di mana saja. Mungkin pernah saya kasih ilustrasi kepada Anda waktu itu, saya pernah di Bandara Juanda Surabaya ketemu dengan siswa yang sudah lulus sekian tahun yang lalu ya orang. Tapi pada saat itu kalau saya nggak menjaga sikap saya kan bisa salah saya. Ini siapa kan gitu, perempuan cantik aja saya godai. Tapi ternyata dia adalah mahasiswa saya gitu. Begitu dia jadi karena kita menjaga sikap kita ya kita hati-hati di situ, dan ternyata memang benar di mana saja kita bisa ketemu dengan orang-orang yang pernah kontak dengan kita. Apalagi Anda sebagai seorang guru, yang mungkin Anda bekerja nanti sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Anda nggak akan hafal lagi dengan siswa-siswa Anda.
Tapi siswa nggak akan pernah lupa dengan gurunya. Kalau guru lupa dengan siswa itu mungkin saja karena banyak siswa yang harus dihadapi. Biasanya yang gampang diingat sama guru itu adalah siswa yang paling bandel atau yang paling pintar kan gitu. Ya, tapi kalau siswa itu pasti selalu ingat dengan gurunya. Jadi dimanapun kita berada, kalau siswa itu melihat kita, kalau kita pada posisi yang tidak benar sebagai seorang guru, di situ profesi kita sebagai seorang guru akan rusak. Ya, oke, ada lagi? Masih ada beberapa menit menjelang maghrib. Ustadz mau tanya. Ya. Kalau misalkan ada dalam memilih guru, maksudnya itu akan menentukan karakter siswanya nggak, Ustadz? Misal Bagaimana? Adab memilih guru, Ustadz. Jadi misalkan guru. Berarti ini kepala sekolah yang bicara. Bukan. Maksudnya sebagai seorang orang tua siswa. Sebagai orang tua siswa, ya. Nah, itu akan menentukan karakter anaknya enggak? Jadi kalau misalkan dia ya, menentukan mungkin tidak, tapi mempengaruhi iya. Mempengaruhi. Kenapa saya katakan tidak? Karena karakter anak itu sudah terbangun dari rumah. Sebelum anak masuk ke sekolah. Ya, walaupun anak sudah masuk ke sekolah, frekuensi waktunya masih jauh lebih besar di rumah daripada di sekolah. Dan di sekolah pun tidak akan berhadapan hanya dengan satu orang guru, tapi dengan berbagai guru. Jadi kalau ada kepribadian guru yang kurang bagus, nggak akan membentuk kepribadian anak, tidak. Tetapi berpengaruh mungkin ada. Tapi seberapa besar pengaruhnya sangat bergantung dari bagaimana orang tua mendidik. Di situ. Pengaruh tentu akan ada pengaruh. Karena kenapa? Ya namanya dia belajar dengan guru, pasti ada hal yang dia rekam dari gurunya. Tapi seberapa besarkah apa yang dia rekam akan berpengaruh kepada kepribadiannya, itu sangat bergantung kepada bagaimana dia dengan keluarganya di rumah. Makanya kadang-kadang sangat tidak adil orang menganggap kalau seorang anak itu tidak baik, ini siapa guru agamanya nih? Kan gitu. Yang disalahin guru agamanya. Saya bilang, memangnya guru agama itu berapa jam ketemu dengan dia dalam seminggu? Karena hanya cuma 2 jam kan. Oh, guru agamanya yang dihajar gitu loh. Padahal 16 jam dalam satu hari dia berada dalam lingkungan keluarga. Nah, jadi membentuk atau grade kepribadian anak tidak. Tapi pengaruh tentu ada, ya. Tetapi pengaruh itu bisa saja hilang kalau memang kalau memang pendidikan dari keluarganya kuat. Contoh misalnya, seorang guru yang misalnya suka agak terlambat masuk kelas, misalnya, berarti kan menunjukkan kurang disiplin. Tapi kalau keluarganya di rumah sudah membiasakan anak itu untuk hidup disiplin, maka kompetensi guru yang kurang disiplin seperti itu tadi tidak akan begitu berpengaruh pada anak. Tapi kalau sudahlah di rumah juga tidak disiplin, ketemu guru di sekolah juga nggak disiplin, nah ya di situ yang amburadul dia memang. Maka dia nggak menemukan orang yang disiplin, lalu siapa yang akan dia contoh disiplin? Begitu Monika ya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Ada lagi? Silakan, kalau masih ada, kita masih punya waktu lebih kurang 5 menit. Maghrib. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya Ustaz, saya Ahmad Sofian. Oke, silakan. Iya, mau. Sofian, silakan. Kalau misalkan membahas soal value, Ustaz, membentuk karakter anak. Kalau misalkan kita seorang guru, nah membentuk karakter anak yang anaknya tuh berada dalam gangguan mental, Ustaz. Nggak kayak anak-anak yang normal lah. Nah itu gimana tuh gimana Ustaz kita cara membentuk karakter, misalkan nggak gangguan banget lah, misal separuh lah gitu kan, kadang ada ya Ustaz ya kayak nggak normal nggak selayak ke anak-anak yang normal lah gitu. Itu gimana Ustaz cara kita menghadapinya Ustaz? Misalkan kita nemu murid, misal ada satu siswa yang kayak gitu Ustaz. Ya Ustaz, Ya.
Oke, terima kasih Sofyan. Jadi menghadapi anak, kalau ini artinya kalau anak ini tidak normal harus kita lihat dulu. Apakah normalnya itu terkait dengan kognitif dan afektifnya atau tidak? Contoh misalnya, tidak normalnya itu misalnya dari segi fisik. Itu berarti tidak berpengaruh terhadap proses pendidikan. Artinya begini, anak yang bisa masuk di sekolah normal itu adalah anak yang secara kognitif dan afektifnya dia tidak terganggu. Itu boleh masuk di sekolah normal. Tapi kalau sudah mulai ada gangguan mental, ya, gangguan psikis, maka itu harus ditangani sebenarnya di sekolah luar biasa. Kenapa harus di sekolah luar biasa? Kalau masih dia di sekolah normal, maka itu akan mengancam perkembangan kompetensi dia. Bisa kita bayangkan seorang anak yang cara berbelajarnya lambat, banyak terganggu oleh kognitif dan afektifnya, lalu dia belajar di kelompok anak-anak yang secara kognitif dan afektif bisa belajar dengan lancar. Nah, seringkali ya mental anak itu semakin tidak terarah karena dia merasakan tekanan itu. Ya, jadi dia merasa belajar dalam lingkungan yang sangat tidak familiar buat dia, di mana dia menganggap orang semuanya pinter-pinter, sementara dia merasa dirinya paling bodoh, dia tertekan di situ. Maka itu akan mempengaruhi mentalnya, akan mempengaruhi psikisnya, akan mempengaruhi karakternya. Nah, bagaimana dengan kita sebagai seorang guru? Selama itu memungkinkan kita bantu, kita arahkan. Bagaimana caranya? Ya, ada pendekatan di luar jam pelajaran. Ada dulu pendekatan di luar jam sekolah. Tentu saja itu kita lakukan setelah kita evaluasi. Ini anak kemungkinannya bisa kita bantu atau tidak. Jangan kita tutup-tutupi. Sebenarnya nih anak ini tidak bisa kita bantu. Lalu tapi kita masih tetap, nggak apa-apa di sini aja sekolahnya nanti saya bantu. Padahal sebenarnya nggak bisa. Kalau itu kita lakukan berarti kita sebagai seorang guru zalim namanya. Jadi kalau kita nilai setelah kita evaluasi ini anak masih bisa diperbaiki ya dengan cara pendidikan normal di sekolah normal, ya bisa-bisa saja. Tapi tentu akan butuh itu tadi keikhlasan kita. Siap nggak kita untuk membantu anak ini di luar jam pelajaran? Karena kalau di dalam jam kelas, jam pelajaran di kelas kita membantu dia akan semakin tertekan loh. Kenapa? Tentu teman-temannya akan melihat bagaimana kita mengistimewakan dia sendirian di kelas. Mungkin misalnya teman-teman sudah mengerjakan soal sudah 10, dia baru dapat 2. Lalu di depan teman-teman ini kita berikan dia arahan, begini loh caranya, begini loh caranya. Dia akan merasa bukannya tambah nyaman itu. Dia akan merasa semua teman-teman di satu kelas itu akan melihat kepada diri dia. Dan itu akan mengganggu karakter dia. Jadi kalau ingin kita membantu anak seperti itu, harus di luar jam pelajaran. Sehingga secara harga diri, dia tidak terganggu oleh teman-teman yang lain. Itu yang perlu harus kita lakukan, Sofyan. Bisa saja kita lakukan, tapi artinya kita nilai dulu, ya. Setelah kita analisa, setelah kita evaluasi, memungkinkan itu untuk kita bantu. Baru yang kedua, komitmen kita dan orang tuanya. Harus ada dua-duanya. Karena yang namanya kita melakukan pembantuan di luar jam pelajaran berarti akan menyita waktu anak ini. Ada nggak support dari keluarga? Nggak mungkin hanya kita. Apalagi dengan anak yang memang mengalami kelainan gitu. Butuh support, butuh pengertian, butuh dukungan dari keluarga. Ya, begitu Sofyan ya. Syukur Ustaz. Ya, oke. Ya. Baik, teman-teman para mahasiswa semua, karena ini sudah menjelang maghrib, saya pikir materi kita cukup sampai di sini, ya karena Anda sudah mau sholat maghrib. Dan kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan atau materi-materi ini yang belum Anda pahami dengan baik, silakan Anda siapkan pertanyaan dan itu boleh di-chat di e-learning minggu depan. Atau Anda chat di e-learning sekarang. Karena e-learning ini masih akan terbuka sampai jam 18.30.
Anda masih bisa chat di situ, menanyakan kalau ada hal yang perlu Anda tanyakan. Nanti mungkin akan saya jawab dalam e-learning atau dalam Zoom minggu depan. Tapi paling tidak saya punya bahan yang mungkin akan saya bahas lagi untuk minggu depan, jadi supaya kita tidak ngambang. Ya. Dan untuk Pak Ketua, Pak Salman, saya pesankan kalau memang minggu depan kita akan menggunakan Zoom kembali, tolong kalau bisa paling tidak itu setengah jam sebelum waktunya kuliah, Zoom linknya sudah dibagikan. Jadi saya bisa untuk langsung mempersiapkan diri untuk masuk ke Zoom meeting. Ya. Baik. Itu saja. Dan ya, gimana? Maaf yang tadi. Oh iya, nggak apa-apa. Ya hari ini kan sudah kita pahami kan nggak apa-apa, sudah selesai. Ya, untuk minggu depan saja. Kalau memang pakai Zoom, tolong linknya diberikan saya setengah jam sebelumnya. Ya. Dan bagi teman-teman yang sudah ada di sini di link Zoom ini, tolong jangan lupa untuk membuka e-learning dulu ya, yang belum. Ya, untuk buka e-learning supaya nama Anda dan nomor MPM Anda tercover dalam absensi e-learning. Karena absensinya itu secara otomatis terekam kalau Anda membuka e-learning. Bagi yang sudah buka e-learning tadi tidak ada masalah, ya. Kecuali kalau Anda masih ingin mengajukan pertanyaan, silakan saja masukkan di kolom chat. Nanti saya baca, kita akan bahas minggu depan. Terima kasih. Dan akhirnya kita tutup konten kita hari ini pas dengan waktu. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Perhatian, kehadiran dan kerjasama kita semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.